Hai, shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Hari ini episode spesial God Calling 60 tahun Pipka. Ya, jadi bekerja sama dengan Pipka. Kali ini God Calling hadir menyajikan sesuatu rangkaian acara nih ya. Pastinya nggak main-main. Karena kalau misalnya Radio Muria ini bekerja sama itu pasti akan ada sesuatu yang wow 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 wow. Kalau kemarin kita ngebahas tentang Pipka bersama dengan Pak Eliezer beberapa waktu lalu ya dalam proses sidang raya, rangkaian acara sidang raya. Kali ini spesifik ya, kita akan bicara tentang Pipka, siapa Pipka, apa itu Pipka, di mana sih Pipka itu sebetulnya berada ya. Orang-orang kan selalu tanya gitu, itu apa? Di mana tempatnya? Kantornya di mana? Yang dikerjain apa? Makanya sesuai dengan tagline teaser saya. Siapa? Apa? Di mana? Nah, kita mau cari tahu lebih jauh tentang Pipka dan nanti kita akan bicara dengan banyak sekali narasumber. Dan narasumber-narasumber ini adalah narasumber-narasumber pilihan pastinya. Ya, pilihan-pilihan apa yang dipilih kisahnya. Dan sebetulnya tuh ada banyak ya, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak narasumber, ada banyak cerita dari teman-teman PIPKA. Nah, kalau nanti sih saya diberi kesempatan lebih banyak, saya akan ajak kalian untuk berkenalan secara langsung dengan masing-masing personalnya. Pasti ada cerita menarik. God sekali nggak mungkin nggak ada cerita menariknya. Dan hari ini sebagai topik pembuka saya akan memperkenalkan kasih muria semua dengan salah satu orang nih ya. Siapakah orang ini? Ini adalah orang eh, yang spesial menurut saya karena di balik pengutusan para hamba Tuhan menuju ke tempatnya masing-masing. Ada orang ini. Siapakah dia? Yuk mari kita nggak usah lama-lama. Saya akan memperkenalkan ke kasih muria sekalian. Inilah dia, orang di balik layar Pipka. Halo Pak Oki, apa kabarnya? Shalom, shalom, puji Tuhan, baik-baik. Gimana Mas Sasa? Wah, luar biasa banget nih. Akhirnya saya bisa bertatap muka dengan seseorang di balik setiap pengutusan hamba Tuhan Pipka nih. Ya, ini jadi sebetulnya di Pipka tuh ada banyak timnya ya teman-teman ya, dan salah satunya tuh ada tim eksekutif. Nah, ini Pak Oki adalah salah satu dari tim eksekutifnya, gitu ya Pak Oki ya. Boleh diperkenalkan Iya, dirinya betul. dulu deh Pak Oki nih. Jadi Oke. sebagai apa dan gimana nih Pak di Pipka? Ya, terima kasih sekali lagi Mas Sasa. Ya, saya Oki, ya, saya di PIPKA sebagai eksekutif. Kami di kantor sebenarnya ada 5 orang yang setiap hari bekerja, gitu ya, bekerja di kantor sehari-harinya. Itu ada Pak Suko, pasti Bapak Ibu Kekasih Mulia juga udah kenal ya, Pendeta Suko Pujiono. Dia sebagai direktur eksekutifnya. Lalu di bagian perintisan dan kemandirian itu ada saya, Oki. Lalu di bidang media itu ada Ken atau kita kenal Bang Ken gitu ya di bagian apa namanya media dan informasi PIPKA gitu. Nah, sementara masih merangkap Pak Suko juga di bidang pembinaan dan pendewasaan, lalu saya juga merangkap di pelayanan kasih gitu. Nah, kalau 2 orang lagi ada 2 orang ibu, itu Ibu Ince namanya, dia di bagian administrasi, dan juga ada Ibu Wati di bagian keuangan. Nah, itu yang setiap hari kita berkantor gitu. Oke, jadi selama ini yang kita tahu kan cuma pengurusnya aja, Pak. Ternyata nggak tahu kalau di Pipka itu ada garda terdepan. Kenapa saya bergarda garda terdepan? Karena tim taktisnya ini, gitu loh. Jadi inilah salah satu orang di balik tim taktisnya Pipca. Jadi kalau misalnya Pipka bisa terobos sana, terobos ini, kok bisa ada pengutusan di sana, ada pengutusan di sini, kok tiba-tiba ini dari pos cabang di Dewasaka, terus kok dari PIPKA lagi, dari PIPKA lagi. Nah ini salah satu.
Ya, Salah duanya banyak, salah tiganya banyak. Nah, itu ada orang-orang di balik layar yang sebetulnya nggak banyak kesorot. Nah, saat ini saya mau mengajak ke Kasih Mulia untuk berkenalan dengan Pak Oki dan ngobrol-ngobrol asik bareng sama Pak Oki. ya. The title is a God's Calling, Pak. Kita bicara tentang bagaimana Tuhan memanggil para jiwa ini dan diutus menuju ke ladangnya Tuhan. Sebagai Hmm. penuai-penuainya Tuhan, sebagai orang-orang yang berada di garda terdepan juga ya, melawan badai rintangan silih berganti dengan medan yang ekstrim dan lain sebagainya. Mereka berawal dan ditempa justru melalui tim-tim ini. Dan Pak Oki adalah salah satu orang yang coba untuk memastikan bahwa mereka siap untuk diterjunkan ke lapangan. Pak Oki, saya mau tanya, bebannya apa Pak mencari utusan? Iya, kalau bicara beban, ya pasti bicara tentang panggilan gitu ya. Jadi nggak mudah juga mencari orang yang sungguh-sungguh mendapatkan panggilan yang kuat gitu ya untuk melayani Tuhan. Apalagi ketika kita mulai membeberkan gitu. Ini loh ladang pelayanan PIPKA yang nggak mudah pastinya. Ada di tempat-tempat yang tantangannya juga nggak mudah gitu. eh, Penyebaran pelayanan PIPKA ini luas banget. Ada di kota besar, itu juga punya tantangan tersendiri. Juga ada di pedesaan-pedesaan, bahkan ada yang di pelosok-pelosok yang nggak ada sinyalnya, nggak ada listriknya bahkan. Nah, itu kita buka di awal ketika ada orang-orang yang berniat untuk bergabung melayani di PIPKA gitu ya. Itu kita buka dan ya nggak mudah sih gitu, nggak mudah. Kita harus benar-benar pastikan sungguh-sungguh bicara tentang panggilannya, apakah dia sungguh-sungguh memiliki panggilan yang kuat untuk boleh melayani jiwa-jiwa gitu. Karena sesungguhnya satu jiwa pun berharga di hadapan Tuhan gitu kan. Orang yang ada di kota jiwanya sama dengan orang yang ada di pedesaan. Artinya harga jiwa itu sama gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya satu di situ gitu ya, nggak mudah. Lalu yang kedua, setiap kali kami mencoba untuk perekrutan gitu, em, tantangannya ya di kondisi zaman sekarang, apalagi kalau bicara tentang anak-anak muda sekarang gitu ya, yang punya katanya passion gitu, katanya punya panggilan, lalu dibekali dengan apa namanya ilmu, pendidikan, teologi, tapi begitu diperhadapkan dengan kondisi lapangan juga itu ternyata punya tantangan tersendiri gitu, nggak mudah gitu. Ya itu sih gitu, sedikit sekilas lah gitu tentang tantangan. Wow, ya memang apalagi di masa-masa saat ini kan memang masa-masanya pergantian ya Pak ya. Mhm. Mencari anak-anak yang fresh graduate, anak-anak muda yang memang passionate sekali mau mengejar hadirat Tuhan, mencari jiwa-jiwa dan melayani. Banyak kan eh, banyak yang memang sudah diutus oleh PIPKA dari masa-masa sebelumnya ini kan sudah mulai berusia ya. Perlu digantikan dengan seseorang yang baru, perlu digantikan dengan seseorang yang lebih muda, yang dianggap lebih kreatif dan inovatif begitu. Tapi Mhm. itu pun masih tidak mudah, ya Pak ya. Wah, Betul. ini luar biasa. Ngobrol-ngobrol tentang sebelum lebih jauh ngobrolin tentang PIPKA lebih jauh, Pak. Oke, ini sebetulnya udah ditempatkan di eksekutif udah berapa lama sih, Pak? Di PIPKA? Saya dari 2016, berarti 2016. kurang lebih 8 tahun lah ya, Iya, 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 iya. 9 Ya, tahun. hampir. Nah, tapi sebelumnya memang dari PIPKA juga atau? Oh enggak. Saya sebelumnya kerja di salah satu perusahaan, anak perusahaan BUMN gitu. Lalu Oh, tahun 2006 ya saya mengalami pertobatan, walaupun sudah Kristen dari kecil gitu ya. Walaupun hmm. sudah Kristen dari Selalu kecil. gitu ya, Pak ya. Kristen dari kecil nggak menjamin pertobatan ya, Pak ya. Betul. Kristen dari kecil, tapi tahun 2006 lah saya baru artinya mengalami perjumpaan dengan Kristus gitu. Lalu ya diproses, dibentuk sama Tuhan. Ya saya dikasih kesempatan dulu sebelumnya untuk kerja di
ya bidang sekuler ya kalau orang bilang gitu ya, kerja yang biasa gitu. eh Lalu tahun 2000 berapa ya, sekitar 2010, 2000 ya 11-an gitu ya, 2011-an itu saya memang rasa mendapat panggilan gitu untuk mulai melayani Tuhan full time gitu. Tapi belum. Ya, Tuhan bilang belum waktunya, masih diperlengkapi dengan banyak hal gitu. Nah, baru di tahun 2016 itulah saya dibukakan oleh Tuhan untuk boleh bergabung dengan PIPKA gitu. Kalau sebelumnya sih udah kenal tentang PIPKA karena kan saya kalau apa namanya bergereja itu sebenarnya di GKMI Cempaka Putih gitu, di GKMI Cempaka Putih. Lalu Cempaka Putih itu kan terlibat misinya sangat kuat juga gitu ya, terlibat misi internal sendiri maupun juga terlibat dengan PIPKA gitu. Itu sering banget gitu. Hamba Tuhan atau gembala sering juga melibatkan jemaatnya untuk bisa terlibat dalam misi gitu. Nah, tahun berapa ya, kira-kira 2012-an lah, 2012-an itu saya pertama kali diajak oleh Pak Pendeta Agus Mayanto untuk ikut bulan misi, ya bulan misinya Hmm. PIPKA. Dan itu doa saya. Ya. Jadi waktu saya muda tuh Oh. saya pernah berdoa. Kita kan punya abang lah gitu ya, senior senior di pemuda Hmm. gitu. Saya pernah bilang, Bang, saya pengen sekali bisa melayani suatu saat ke Kalimantan, saya bilang gitu. Nah ternyata di tahun 2012 itu Pak Agus ngajak saya, mau nggak kamu ikut bulan misi mewakili pemuda saat itu? Saya masih muda. Hmm. Hmm. Diajak gitu Hmm. terlibat. Kemana Pak? Saya bilang ke Kalimantan. Wah, ini doa saya bilang. Udah mulai saat itu saya nabung tuh. Ketika diajak itu 1 tahun kurang lebih saya nabung, saya mengumpulkan uang gitu ya, artinya supaya bisa ikut gitu. Dan akhirnya benar 2012 itulah saya pertama kali pergi ke Kalimantan. Dan di situ saya tahu tentang pelayanan PIPKA. Wah, ternyata PIPKA ini menarik gitu. Ada di Hmm. pelosok-pelosok, tantangan alamnya yang juga luar biasa gitu ya. Nah, setelah itu saya eh, apa namanya, tahun 2000 berapa gitu ya, saya coba melamar ke PIPKA setelah kerja di sekuler gitu ya, lalu saya coba melamar ke PIPKA, belum diterima oleh PIPKA. Hmm. Baru tahun 2016, singkat cerita, baru tahun 2016 itulah akhirnya Tuhan kasih saya kesempatan, dan akhirnya di situ saya semakin banyak tahu tentang PIPKA dan bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa gitu di PIPKA. Banyak banget dan Hmm. ternyata besar banget pekerjaan Tuhan lewat PIPKA. Ya, itu sih Wow. kalau keterlibatan saya dengan PIPKA gitu ya. Sampai hari ini, ya bahkan saya selalu kagum lah kalau lihat pekerjaan Tuhan. Wow, wow, wow. Justru karena dari situ ya mengalami sebuah apa pengalaman pribadi ya berkunjung dan menyaksikan sendiri bagaimana dan apa yang dikerjakan Pipka di Kalimantan. Dan Iya, memang kita semua tahu ya kalau yang kekasih Muria yang mengikuti sekali followernya Pipka apa Pak sebutannya Pak? Pipka PIPKA Lover. Lovers. Ya, PIPKA Ah, Lovers. Pipka Lovers pasti udah tahu banyak banget ya ada banyak tempat nih yang sebetulnya Pipka melakukan banyak perintisan nggak cuman di dalam negeri aja ya di negara kita sendiri tetapi juga sampai ke luar ya kita Tuh. mengirimkan utusan bersama bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan lain sebagainya dan kita mendukung pelayanan perkabaran Injil sampai sebegitunya. Kenapa? Karena kita rindu dan Pipka juga rindu sekali untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa. Wow, luar biasa. Nah, itu kisah dari Pak Oki ya, bagaimana Pak Oki bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan akhirnya bisa menempatkan dirinya dan diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari PPK. Semangat ya Pak ya. Semakin Amin. berapi-api nggak gitu, bikin melihat kayak gitu tuh jadi semakin berapi-api nggak sih Pak untuk wah Banget, deket gitu. banget, banget. Kalau ngelihat Hmm. apa ya pelayanan PIPKA, apalagi dengan teman-teman yang berjuang di ujung-ujung gitu ya, artinya di ujung di pelosok-pelosok itu rasanya ikut bersemangat gitu. Melayani Tuhan, memberitakan Injil, karena benar-benar di situ saya baru tahu artinya betapa berharganya jiwa itu ya di pelayanan PIPK inilah gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang berdoa sambil menangisi jiwa-jiwa itu tuh benar-benar terjadi ya Pak ya di BIPKA ya.
betul, Ada betul. kerinduan yang begitu luar biasa. Saya tuh cuma bisa membayangkan saat itu Mbak, apa yang dikerjakan Pipka. Karena saya kerjanya di MDS, Pak. Jadi nggak kebayang situasinya at the Pipka gitu. Kalau yang ditemui saya kan, wah disaster, disaster, disaster gitu kan. Peace, Eh, peace, peace gitu. Kalau Pipka ini nuansanya beda. Memang nuansa warnanya tuh beda banget. Dan merindukan jiwanya, apa passionnya, kegerakannya. Wow, dan itu masif ya kekasih Muria ya, itu masif. Nah, kita bicara karena ini kita dalam proses menyambut ya, menyambut ulang tahun PIPKA yang ke-60, nggak terasa loh, udah 60 tahun nih. Yes, PIPKA udah 60 tahun eh, menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya untuk mengabarkan Injil dan banyak misionaris yang sudah dikirim sama PIPKA. Pak, kalau di total, Pak, udah berapa banyak sih Pak misionaris yang dikirim sama PIPKA? Kalau di total mungkin udah lebih dari seratusan ya, karena itu tadi ya prosesnya kan silih berganti juga ya, gitu. Iya, ya. Yang udah yang senior senior lalu digantikan oleh yang muda-muda gitu. Nah, tapi kalau untuk saat ini yang masih aktif itu kurang lebih ada sekitar 88 hamba Tuhan. Tuh. 88 hamba Tuhan. Dan tersebar di banyak tempat. Di 97 cabang kita sekarang. Itu juga, Wow. itu juga kenapa naik turun karena ya itu tadi kan udah disinggung gitu ya, PIPKA itu kan mulai dari merintis sampai akhirnya mendewasakan gereja gitu. Nah, Ya. untuk gereja-gereja yang sudah dewasa otomatis secara perhitungan udah mulai kita hapuskan gitu dari data PIPKA Hmm. gitu. Oke, karena udah dianggap dewasa dan bergabung ya, mereka bergabung dengan induknya, udah masuk sinode nih. Jadi Sinode. sebetulnya tugas PK itu hanya sampai titik pendewasaan, terus habis itu dilepas kepada sinode ya Pak ya? Gitu nggak sih? Ya, memang tugas PIPKA mulai dari merintis, memandirikan sampai akhirnya nanti mendewasakan gitu. Nah, setelah dewasa mereka ya pasti sudah masuk dalam apa ya artinya lingkupnya sinode gitu ya, ikut aturan mainnya sinode juga gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau dari yang pernah dihitung, Pak, berapa banyak dari cabang PIPKA atau rintisan PIPKA yang sudah menjadi gereja dewasa? Sekarang ini gereja GKMI, sinode GKMI kan yang dewasa ada 76 ya. Nah, Iya, betul. kemarin saya baru berhitung juga itu sudah ada 30 dari cabang PIPKA. Artinya udah Oh, hampir hampir setengahnya. setengahnya ya. Betul. Wow, luar biasa, luar biasa. Kita nggak nyangka ya, baru hampir setengahnya loh. Nah, Saya nanti pikir mungkin nggak sampai segitu. tanggal 1 Mei juga akan ada gereja cabang PIPKA yang akan didewasakan. Nah, lagi sudah ada Wow, tiga puluh wow, satu cabang PIPKA yang menjadi gereja dewasa dan bergabung ke Sinode GKMI. Gitu. wow, luar biasa. Wih, merinding loh Pak saya, Pak. Wah, keren banget. Dan pelayanan PIPKA ini bukan hanya ngomongin tentang jiwa-jiwa ya kekasih mulia, bukan hanya tentang ngomongin kasih karunia kita khotbah ke sana sini cari jiwa-jiwa, pokoknya didewasakan, mereka bisa mandiri. No, 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 kita nggak bicara tentang itu. Dan saya mau mengajak kekasih mulia untuk bicara lebih jauh tentang PIPKA. Kita mau kenalin lebih jauh supaya kita tuh tahu ketika kita mau mendukung pelayanan PIPKA, you know reasonnya. Kenapa sih kamu harus mendukung pelayanan PIPKA? Kenapa sih kamu mau terlibat? Orang tuh kalau ngerjain sesuatu nggak tahu reasonnya, nggak tahu maksudnya, nggak tahu tujuannya buat apa. Kamu hanya akan mengerjakan setengah-setengah. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Makanya itu yang dipastikan sama Pak Oki. Setiap pengutusan itu orang-orang yang mau diutus itu harus dipastikan dulu bahwa you are firm. Kamu yakin dengan keputusanmu mengambil ini. Apapun tantangannya. Nah, sama. Ketika kita mau mengajak kekasih muria, teman-teman GGKMI untuk mendukung pelayanan WIPK, you must to know reasonnya buat apa. Bukan hanya sekedar untuk jiwa-jiwa, bukan hanya sekedar untuk pelayanan semata, tetapi ada sebuah hal yang lain yang sedang diperjuangkan kita. Nah, hari ini Pak Oki mau cerita. Kemarin saya ada di spill-spill. Wah, spill-spill gaya anak sekarang-sekarang ya. Ada seven patient. What is that, Pak? Apa itu? Oke.
Seven Passion Pipka itu sebenarnya kegerakannya Pipka ya. Jadi PIPK itu kan seperti yang kita tahu ada dua bidang lah besarnya gitu ya. Dari namanya aja kita udah tahu. Satu tentang pengutusan Injil, yaitu bicara tentang penginjilan. Lalu ada pelayanan kasih. Nah, inilah ada pelayanan sosialnya gitu. Jadi kita mencakup dua hal ini. Pelayanan yang holistik menyeluruh. Nggak hanya bicara tentang Injil, kerohanian, bicara tentang surga nerakanya gitu ya, bukan. Tapi juga kesehariannya nih, kehidupan kesehariannya gitu. Nah, ini yang akan eh, sama-sama saya jelaskan gitu ya, yang kita sama-sama belajar gitu. Nah, tentang Seven Passion PIPKA itu adalah kegerakannya. Yang pertama ada evangelizing atau penginjilan. Ini pasti karena ini adalah main course-nya PIPKA gitu ya. Menu utamanya PIPKA adalah penginjilan, yaitu memberitakan kabar baik atau Injil keselamatan di dalam Yesus kepada segala makhluk. Nah, disinilah perannya PIPKA menjalankan amanat agung, Great Commission dari Tuhan kita Yesus. Gitu ya, bicara tentang kabar baik, keselamatan kepada seluruh atau segala makhluk. Gitu. Lalu yang kedua, itu bicara tentang church planting. Nah, seperti yang kita tahu juga, sahabat Muria juga tahu, kekasih Muria tahu bahwa PIPKA ini kan perpanjangan tangannya Sinode GKMI, gitu. Jadi kalau bicara tentang tadi, gitu ya, jumlah anggota gereja Sinode GKMI hampir setengahnya itu dari cabang PIPKA, karena memang PIPKA mengerjakan penanaman gereja atau perintisan church planting di berbagai tempat. Nah, sesuai dengan visinya PIPKA juga, misinya PIPKA, itu PIPKA hadir sebagai unit kerja sinode, maka sebagai salah satu tugas pelayanan PIPKA itu menjadi perpanjangan tangannya GKMI untuk menjangkau atau merintis di daerah pelayanan baru gitu. Jadi kalau kita dengar saat ini PIPKA ada di Chengchao gitu ya, ada di Hong Kong. Nah, itu memang pekerjaan PIPKA dan visinya PIPKA sampai ke situ gitu. Ada lagi PIPKA sampai ke Sulawesi, Tentena, Palu gitu. Nah, itu juga karena salah satu fungsi atau perannya PIPKA dalam membawa atau menjadi perpanjangan tangannya GKMI gitu untuk memperluas pelayanannya GKMI juga. Nah, lalu ada apa lagi ya? Ada yang ketiga itu tentang loving children, mengasihi anak-anak. Nah, bagaimana PIPKA ini nggak hanya bicara tentang satu generasi gitu ya. Kalau bicara tentang satu generasi habis saat itu PIPKA gitu. Tapi juga kita lihat masa depan. Nah, dari total jemaat yang dilayani itu ada 6.128, ada sekitar 18,7% atau 1.147 itu jemaat usia anak-anak. Jadi ada seribuan jemaat usia anak-anak. Nah, PIPKA tuh sadar betul gitu bahwa anak-anak juga menjadi potensi masa depan gereja. Nah, makanya PIPKA bergerak juga untuk anak-anak. Gimana caranya? Ya, satu pasti melayani dengan komisi anaknya gitu ya. Yang kedua, ya kita pasti juga harus mempersiapkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu para pendamping anaknya, atau kita sebut guru-guru sekolah minggu lah ya. Gitu. Pendamping komisi anak kita dampingi, kita bekali, kita berikan semacam pelatihan-pelatihan gitu ya, untuk bisa mengembangkan pelayanan anak gitu. Apalagi ke depan nih tantangannya nggak mudah gitu. Anak-anak kecil jangan dikira di pelosok-pelosok, anak kecil pun udah mulai sekarang pegang gadget gitu, pegang HP. Jadi kita juga mesti aware gitu, mesti tahu sampai ke sana gitu, bagaimana mengantisipasi atau bisa melayani anak di generasi yang sekarang gitu. Apalagi sekarang udah masuk generasi alpha ya, udah Gen Z, generasi alpha gitu. Itu yang ketiga dari Passion Pipka. Lalu yang keempat, bicara tentang anak muda juga. Nah, ini nanti yang akan menjadi tema besar di ulang tahun kita yang ke-60 gitu ya. Bagaimana PIPKA bisa menjangkau generasi muda? Ini pelayanan yang keempat. Nah, kita tahu selain ada anak-anak, jemaat PIPKA yang masuk dalam kategori generasi muda itu ada 1.262 jiwa. Jadi ada sekitar 20,6% lah ya. Artinya apa? Kita tuh sadar betul gitu. Kita tuh tahu betul bahwa dalam 10 tahun mendatang
kepemimpinan ini dipegang oleh anak-anak muda kan. Yes, betul. Kalau kalau WHO bilang usia anak muda rentangnya adalah 10 sampai 24 tahun, berarti 10 tahun ke depan mereka ada di usia 20 sampai 34-an gitu. Nah, itu Mhm. artinya mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan gitu. Nah, PIPKA juga melihat dan menyoroti itu sehingga dalam pelayanannya PIPKA juga nggak lepas dari pelayanan anak-anak muda gitu. Mhm. Nah, eh, ada apa aja bicara tentang anak muda, pelayanannya apa aja? Satu, kita punya Youth Bible Camp di berbagai wilayah. Nah, kalau kemarin sempat disinggung oleh Pak Eliezer gitu ya, PIPKA ini tersebar atau terbagi jadi 5 wilayah. Nah, di tiap masing-masing wilayah itu kita punya Youth Bible Camp, di mana setiap Bible Camp ini bisa dihadiri sekitar 300 sampai 400 anak muda. Wah, ini potensi yang besar kalau kita benar-benar bisa garap gitu ya. Artinya kita bisa persiapkan benar-benar youth camp ini, maka ini bisa menjadi potensi anak-anak muda benar-benar mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, bahkan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan gitu. Nah, itu yang terjadi di PIPKA. Bukan hanya Youth Bible Camp, kita juga punya namanya program murid. Nah, ini yang menjadi juga salah satu program andalan. Mungkin Bapak Ibu di GGKMI Dewasa pernah dengar lah tentang murid ini ya, program murid ini. Mhm. Ini adalah program bagaimana kita benar-benar memuridkan anak-anak muda. Bicara mulai dari ya pertobatannya gitu, lalu pengenalan akan Tuhan, kita kenalkan bagaimana kasih Tuhan gitu, sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini terus kita lakukan setiap tahunnya gitu. Nah, di tahun 2024 kemarin, murid itu diikuti oleh 18 orang anak muda. Ada dari GKMI Dewasa dan juga dari cabang-cabang PIPKA. Nah, kita berdoa nih nanti tahun 2025 ini kalau murid diadakan, berharap partisipan dari GKMI Dewasa juga bisa bergabung gitu ya. Lalu Mhm. dari murid tadi ada murid advance. Murid advance itu biasanya kita lebih dalam lagi. Kalau ada anak-anak yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, sebelum dia masuk ke sekolah gitu atau ke apa namanya ke kampus teologi, ambil teologi, ini kita benar-benar matengin dulu gitu. Panggilannya kuat gitu. Lalu jangan sampai tanda kutip ya salah salah pilih kampus juga gitu. Ya, harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Nah, itulah kenapa makanya kita bikin namanya murid advance. Kurang lebih kayaknya 1 tahunan lah kita benar-benar siapkan dia gitu. Nah, kalau yang kemarin ini di 2024 itu ada 1 orang yang sedang tanda kutip kita kita cantrikkan gitu ya, kita cantolkan ke keluarga Pak Pendeta Agus Mayanto gitu. Nah, ini benar-benar disiapkan benar-benar supaya dia akhirnya nanti bisa menjadi hamba Tuhan yang ya militan lah gitu ya. Nah, yang berikutnya ada lagi program Bina Pipka namanya. Bina Pipka itu apa sih? Bina Pipka itu adalah anak-anak yang memang kita beasiswai gitu. Kita berikan support, dukungan, beasiswa. Yaitu tadi ya, anak-anak yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, kita beasiswai biasanya 100% gitu. Nah, bukan hanya itu, ternyata dalam perjalanannya Pipkas tuh menyadari betul gitu ya, seperti yang tadi saya bilang gitu di awal. Ini loh potensi masa depannya gitu. Nggak hanya di bidang teologi, kita juga mempersiapkan anak-anak yang di non-teologi. Nah, ada beberapa yang kemarin-kemarin itu ambil misalkan contoh di akuntansi, guru, gitu ya, menjadi guru, menjadi perawat. Nah, itu juga kita lakukan pembinaan-pembinaan gitu. Kita kita persiapkan mereka untuk masuk ke dalam bidang-bidang seperti itu gitu. Nah, itu. Lalu masih ada lagi panjang ya, ada 7 soalnya. Wow, ya, menarik soalnya. Banyak banget yang dikerjain kan. Juga dari sini kita tahu sebetulnya yang dikerjain PIPKA kan bukan hanya tentang, makanya tadi saya bilang, PIPKA itu nggak hanya sekedar ngomong tentang jiwa loh ya, ngomongin tentang bagaimana mendapatkan satu jiwa yang menerima Yesus. Bukan, ada Hmm, banyak hal. Nah, kalau nggak dijabarin gini, kita nggak pernah tahu tuh. Nggak pernah tahu bahwa betul. betapa luasnya dan betapa besarnya cakupan pekerjaan PIPKA. Lanjutin, Pak. Nah, sebelum lanjut, saya mau kasih tahu dulu juga bedanya PIPKA dengan lembaga misi lain.
Ya kita tahu lah di Indonesia ini banyak lembaga misi gitu. Tapi apa bedanya PIPKA? Kalau lembaga misi lain bicara tentang penginjilan, selesai. Ya hanya penginjilan. Lu mau percaya Yesus atau enggak gitu kan, itu keputusan gitu. Tapi kalau PIPKA enggak. Setelah bicara tentang penginjilannya, terima Yesus, mengalami pertobatan, terus nextnya apa kan gitu. Harus dirawat, harus dijaga gitu, supaya akhirnya iman juga semakin bertumbuh gitu kan. Nah ini yang nggak mudah gitu. Nah ini Betul. yang Itu nggak yang mudah. membuat ini membeda dan kenapa kita sebut bahwa warga GGKM itu ada orang-orang yang militan sebetulnya. Betul. Karena memang maintenance-nya panjang ya. Jadi dari Betul. kamu mulai menerima sebuah perjumpaan pribadi, ethical sekali bagaimana Tuhan menjumpai kamu secara pribadi, sampai kamu mengambil keputusan untuk aku mau ikut Yesus, what's the next? Karena Mhm. setelah kamu mengambil keputusan ikut Yesus, that is not easy loh. Siapa yang bilang bahwa ikut Yesus semua jadi lancar, semua jadi aman, semua jadi baik? Enggak. Mhm. Challenge-nya justru dimulai dari situ. Ya, Imanmu harus teruji, karaktermu harus teruji, dan banyak hal akan ditempa. Dan gimana supaya ini bisa sustainable, itu ternyata Pak Pipkal, itu yang dikerjakan Pipka. Pipka mau maintenance gitu loh. Itu yang iya, dikerjain ya Pak ya. Dari iya, jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan itu harus di maintenance sampai kamu menjadi jiwa yang militan, nggak bisa digoyahkan pakai situasi apa. ya betul. Nah makanya bersyukur Mbak Salsa ya bahwa PIPKA ini memang Tuhan percayakan pelayanannya luas banget gitu. Nah next ya gitu, nextnya itu tadi baru 4 gitu kan passion PIPKA. Lalu yang berikutnya PIPKA ini kan hadir bukan hanya untuk kalangan sendiri gitu ya. Hmm, Bukan hanya hadir untuk kalangan sendiri, artinya untuk orang Kristen aja gitu. Tapi PIPKA hadir juga bisa memberkati banyak orang gitu. Nah, itulah kenapa makanya di Seven Passion PIPKA berikutnya itu kita bicara tentang pemberdayaan komunitas dan masyarakat. Karena PIPKA itu rata-rata hadir di tengah-tengah komunitas masyarakat. Contoh, ada di Lampung dengan masyarakat Lampung, di Sumatera Utara dengan masyarakat Medan, dengan suku Bataknya gitu yang kita tahu gitu. Lalu di Kalimantan ada suku Dayak gitu. Nah, gereja PIPKA yang ada di tengah-tengah komunitas masyarakat ini, itu nggak hanya bicara tentang gerejanya toh atau jemaatnya toh, tapi ada beberapa cabang-cabang PIPKA yang mulai mengembangkan pelayanannya dengan memberdayakan komunitas masyarakatnya. Dengan cara apa? Saya ambil contoh aja langsung gitu ya. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan itu adalah rata-rata pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Contoh kayak di GKMI cabang Palas di Lampung dan juga cabang Margosari itu ada di tengah-tengah komunitas masyarakat pembuat genting, atap gitu ya, genting. Nah, kita hadir di situ memberdayakan mereka supaya akhirnya mereka punya pola pembuatan genting yang bisa efisien tapi maksimal gitu. Harganya bisa murah tapi kualitasnya bagus. Nah, ini dikerjakan oleh teman-teman yang ada di sana. Kayak bagaimana membuat genting yang punya kualitas bagus. Nah, kalau bicara ya contoh itu tadi gitu ya, genting kan sekarang udah ditinggalkan rata-rata pakai bajaringan atau apa. Enggak, tapi ternyata masih ada pasarnya gitu. Nah, kita sasar sampai ke situ gitu, memberdayakan. Lalu, nah ini nanti mungkin bisa dibedah lagi nanti di episode-episode yang lain gitu ya, bagaimana sip. cabang PIPKA hadir lalu dalam pemberdayaan masyarakat ini gitu. Lalu di cabang Batu Betumpang itu di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka Hmm, itu hadir di tengah-tengah komunitas masyarakat transmigrasi. Nah, kita tahu lah hmm, orang-orang transmigrasi di sana juga penuh perjuangan gitu kan, survive untuk hidup gitu. betul. Nah, hamba Tuhan kita di sana mulai dengan cara apa? Pemberdayaan ternak ikan. Ternak ikan. Oh, Mereka bikin ternak ikan lele dan ikan nila, mulainya dari situ dulu. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya pasti juga nanti ujung-ujungnya akan punya dampak buat gereja juga, gitu. Satu, pasti gereja akan diterima oleh masyarakat, ya kan? Karena bisa berbaur, bahkan bisa memberkati masyarakat. Bukan hanya dampak itu, dampak sosial, tapi juga dampak ekonominya. Kalau jemaat atau warga ekonominya mulai maju, mulai berkembang,
ya otomatis pasti nanti akan memberikan persembahan juga ke gereja akan meningkat gitu. Nah, itu yang juga dikerjakan oleh PIPKA. Lalu berikutnya ada namanya transformational ministries atau pelayanan transformatif. Nah, biasanya ini kita masuknya lewat pendidikan, lewat kesehatan gitu ya. Lalu ada Hmm. pelayanan-pelayanan sosial lain. Contoh, kita punya asrama pelajar di Putus Ibau, di daerah Kalimantan Barat. Itu kita menampung bisa, sekarang ini kita kan sudah membesarkan kapasitas asrama kita, itu bisa menampung sampai 100 anak. Wah, Ya, banyak banget. iya. Nah, di sana itu kebutuhannya lumayan gitu. Maksudnya kebutuhan gini, anak-anak dari pedalaman-pedalaman nggak punya kesempatan dapat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi rata-rata di pelosok itu SD, maksimal SMP, itu pun di kota kecamatan rata-rata. Jadi kalau dari rumahnya mau ke SMP dia harus pindah ke kecamatan gitu. Apalagi untuk dapat pendidikan yang lebih tinggi, SMA atau kuliah katakan gitu ya. Itu mereka harus ke kota kabupaten. Nah, asrama di Putusibau ini kita ada di kota kabupaten. Sehingga isinya adalah anak-anak SMA, anak-anak dari desa yang memang pengen sekolah SMA gitu. Lalu kalau bicara Hmm. kuliah, mereka harus ke provinsi, itu ke Pontianak, jauh lagi gitu. Nah, itu. Hmm. Nah, PIPKA melihat ini potensi untuk kita bisa layani gitu. Bukan hanya bicara tentang kedisiplinan dalam belajar gitu ya, mereka mendapatkan ilmu, tapi juga sisi kerohaniannya. Rata-rata anak-anak di sana itu Katolik dan juga Kristen dan bukan jemaat kita. Nah, ini kan kesempatan kita untuk bisa memberitakan Injil, memuridkan mereka, dan buahnya benar loh ada. Anak-anak yang tinggal di asrama, setelah nanti mereka lulus sekolah, kembali lagi ke kampungnya, biasanya mereka punya semangat untuk merintis persekutuan. Bukan gereja dulu ya, tapi bicara tentang persekutuan dulu. Mereka mulai Wow. mendoakan, mereka mulai membuka apa kayak semacam kelas PA di kampungnya gitu. Nah, akhirnya nanti Wow. jadi sih bisa jadi perintis-perintis gereja juga gitu. Ya. Jadi kita nggak usah mikir lagi ya Pak ya sebetulnya bahwa Betul. pelayanan itu harus kita yang handle, bahwa kita menabur maka kita yang menuai. Enggak juga ya. Saat ini kita kan berpikirnya hmm, mungkin apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, kita nabur. Loh, kan nanti yang nuai orang lain, Hmm. ya kan? Ada kalanya kita tuh kalau berpikir, oh, aku nabur ya, terus aku yang menuai. Kadang-kadang menuai dengan cara yang lain loh. Hmm. Iya kan? Jadi jangan jangan berpersepsi gitu. Firman aja bilangnya gitu. Nanti ada yang bagiannya Ya, masing-masing. Kita ya. menabur, nanti ada yang menuai. Mungkin yang menuai bukan kamu, yang menuai orang lain. Tetapi berkat gak akan hilang. Barang sedikit pun Tuhan tuh memperhitungkan setiap taburan. Bahkan Ya. ketika taburan itu jadi, nah itu nama Tuhan dipermuliakan. Kan tujuannya kamu menabur bukan untuk kemuliaan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Wow. Lagi Mbak, ada lagi Mbak, bicara tentang transformasi. Nanti saya saya kasih referensi nama lah ya. Nanti Mbak Salsa bisa Mhm. bedah lagi nih gitu. Bicara tentang Oh, layanan transformatif gitu kan. wow, Karena siapakah seru, itu? karena seru nih. Ada salah satu contoh lagi pelayanan transformatif yang kita lakukan. Itu di Sumatera Utara. Ada Ibu Pendeta Sukalena namanya. Nah, saya langsung kasih spill namanya. Ibu Pendeta Yes. Sukalena itu dia buka pelayanan melayani ODGJ, orang-orang dengan gangguan jiwa. Wah, Wah, ini, menarik. oh, wah ini menarik nih. Soalnya Eh, ini jarang terpikirkan gereja ya dalam artian eh, mungkin kalau kalau kita lihat di media sosial pelayanan terhadap kaum terbuang ini tersisih ya, saya bilang tersisih. Ini banyak dilakukan. Mereka bahkan sampai turun ke jalan mencari orang-orang ini gitu kan karena merasa bahwa orang-orang ini pun perlu dihidupkan dengan layak. Mereka pun anak-anak Tuhan gitu kan ya. Jadi mereka memberikan kesempatan ya kadang-kadang sampai ada yang dibawa ke pantinya mereka, dimandikan, direhabilitasi, didoakan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sampai gereja punya ini, wow, ini.
Hmm. transformatif betul Pak. Ya karena itu tadi kita menyadari betul satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan gitu. Nggak peduli latar belakang mereka gitu atau latar belakang kita gitu kan. Tapi satu jiwa itu berharga. Gitu. Itu kenapa makanya ya mereka juga mulai memikirkan dan akhirnya melakukan gitu pelayanan ini gitu. Nah yang terakhir itu dari Seven Passions PIPKA itu Blessing Nation atau memberkati bangsa. Nah, kalau bicara tentang bangsa, kita mikirnya, wah mengutus misionaris ke luar negeri gitu. Betul, ada gitu. Memang PIPKA juga melakukan itu. Tadi ya disebutkan, saya sudah sebutkan kita mengutus salah satu misionaris kita ke Chengchao di Hong Kong gitu. Nah, tapi kalau bicara tentang suku bangsa, sebenarnya di Indonesia sendiri juga banyak banget kan rumpunnya bangsa Ya, Indonesia kita. Nah, kita tuh hadir kalau disadari atau enggak gitu ya. Akhirnya PIPKA juga bisa menjangkau suku Batak Karo, Batak Toba di Sumatera Utara gitu ya. Lalu di Jambi dengan suku Jambi, di Palembang kita ada suku Lampung, yang pasti suku Jawa juga. Lalu ada satu pelayanan PIPKA yang menarik selama ini sebenarnya kita sedikit keep gitu ya. Maksudnya kita keep. hmm, Tapi ternyata di era sekarang di media sosial yang begitu rame, yang begitu gencar, kami berpikir ulang nih gitu. Apakah memang ini harus kita terus keep atau enggak gitu. Tapi mungkin saatnya kita bisa mulai apa namanya ya, mulai membuka sedikit gitu ya, sedikit eh, supaya akhirnya orang kenal juga nih. Oh ternyata PIPKA juga sudah melakukan itu ya gitu. Nah kita hadir di Tanah Sunda, which is itu adalah wah, ya itu adalah suku terabaikan terbesar di Indonesia. Bahkan di dunia mungkin ya gitu. Nah, kita ada di Tanah Sunda. Nanti lagi nih saya akan kasih ya. Wah, spillannya banyak nih. Wah, seneng nih saya eh, ngobrol sama. itu Bener kan ngomong sama Pak Oki ini jurusnya banyak. Jadi kalau kita memperhatikan dengan seksama, Pak Oki sedang menunjukkan kepada saya siapa-siapa saja yang akan saya undang masuk ke God Calling. Jadi ya, perhatikan baik-baik, tunggu tanggal mainnya nanti saya akan undang mereka masuk ke God Calling. nah, Lanjutin Pak. Wah, dan keren saya ini. percaya banget pembicaraan berikutnya pasti akan lebih seru karena lebih detail kan gitu, bedah lebih detail lagi Yes. gitu. Nah, lalu apalagi ya? Nah, itu tadi ya Seven Passion Pipka. Bicara tentang suku-suku bangsa. Jadi bukan hanya bicara tentang bangsa yang di luar sana gitu, tapi juga yang di Indonesia. Nah, ini yang menjadi doa dan harapan kami juga sih gitu ya, supaya akhirnya PIPKA sendiri juga ya bisa menggenapi apa yang Tuhan mau gitu. Sampai akhirnya berita Injil keselamatan itu sampai kepada segala suku bangsa gitu. Nah, barulah akhir dari kesudahannya Tuhan bilang seperti itu gitu. Jadi kalau saya pernah ngobrol sama Pak Suko, kalau bicara tentang waktunya Tuhan gitu kan, kapan ya Tuhan Yesus datang? Kayaknya dari zaman Tuhan Yesus hadir udah bicara gitu kan. Ya. Aku akan datang gitu, menghakimi dunia, lalu akan menyelamatkan dan membebaskan segala macam gitu ya. Nah, tapi ada di satu bagian firman Tuhan yang bicara itu gitu bahwa akan datang kesudahannya kalau berita tentang keselamatan di dalam Yesus itu sampai kepada suku-suku bangsa. Nah, ini masih luas banget ternyata gitu. Di Indonesia aja masih Ya. banyak banget yang belum terjangkau. PIPKA aja menyadari gitu bahwa PIPKA ini baru ujung timurnya Indonesia tuh kita baru sampai di Sulawesi gitu. Baru sampai di Hmm. Sulawesi. Belum sampai ke ujung timur sampai Papua gitu. Nah, kita menyadari dan mengakui sih. Ya kita juga pasti punya keterbatasan gitu kan. Kita punya sisi kekurangannya gitu. Nah, mungkin di kesempatan ini juga saya mengajak dan mengundang untuk kekasih mulia gitu ya, Pipka Lovers juga, sama-sama ayo kita mulai eh, artinya mengerjakan apa yang Tuhan mau lewat Pipka gitu. Wow, wow, ini keren banget ya. Wah, banyak hal menarik, mind blowing banget dari apa yang disampaikan Pak Oki tadi ya tentang Seven Passion-nya, bagaimana kegerakan yang dilakukan Pipka begitu masif tanpa kita sadari. Ya, selama ini kita cuma berpikir bahwa ya ini penginjilan aja, ngirim utusan ke sana ke sini, cari jiwa-jiwa, menangin satu jiwa, dua jiwa. Oh no, itu Hmm.
Pipka nggak hanya bicara tentang satu dua jiwa, no, no. Bukan hanya ngomongin tentang perintisan gereja, bangun gereja, no. Nggak, ada hal lain yang dibicarakan Pipka. Dan bagaimana Pipka itu sebetulnya juga berupaya untuk menghadirkan, mewujud nyatakan kasih Kristus itu bentuknya kayak apa sih? Hmm. Kadang-kala kita nggak perlu loh ngomong atau bersaksi ya. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan udah kerjakan ini di dalam itu. Itu bagus, saya bilang, itu bagus. Tetapi terkadang action kita itu bicara lebih banyak. Hmm. Bahwa Yesus hidup di dalam kita, mentransformasikan hidup kita, kemudian kita do something dan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Orang lain melihat itu juga bagian dari kesaksian. So, mau nggak kamu jadi bagian dari hidup? Ini sekarang challenge-nya balik lagi ke situ ya, Pak ya. Dan Ya. menarik ya, anak-anak muda mulai disadarkan kembali bahwa kita juga perlu memikirkan mereka. Why? Reason-nya karena 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mereka yang akan menggantikan kita. Hmm. Harus ada Pak Oki yang lain, harus ada Pak Suko yang lain. Karena mereka masih akan dimakan usia, batas kemampuan mereka, mereka ada waktunya. Saya pernah mendengar seseorang bicara sama saya mengingatkan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau kamu sadar ini masanya kamu, dan ini adalah kesempatanmu, grab it, ambil it. Jangan sia-siakan. Momentum nggak datang dua kali, saya selalu mengingat, Pak TAD selalu mengingatkan saya tentang momentum. How the important of momentum. Kalau kamu nggak grab it secepat mungkin, dia akan seperti burung layang-layang. Pas. Hmm. Dan kamu nggak akan terima, nggak akan melihat itu lagi. Alangkah kecewanya kita ketika dia sudah terbang tinggi dan kita cuma bisa lihat, gak bisa aku gapai lagi kesempatan itu. Dan ini kesempatan yang Pipka hadirkan buat para jiwa-jiwa muda, anak-anak muda, ya. Bukan artinya Pipka mengabaikan para senior ya Pak ya. Justru Betul. mereka Pipka tetap memaintain, makanya tadi ya memaintain, gak cuma memaintain yang kecil ya, tapi sampai yang sudah senior pun tetap diperhatikan. Nah, saya tertarik dengan murid. Hmm. Murid. Murid ini kan sebetulnya adalah program pemuritan. Saya sangat tertarik dengan murid ini karena ini identik dengan apa yang selalu disampaikan eh, oleh Bu Mariati Barus. Oh, gerakan pemuritan tuh paling kenceng tuh Bu Mariati Barus. Saya saya di brainwash-nya begitu Pak gitu. Bu Mariati Barus salah satu hamba Tuhan yang cukup luar biasa dalam hal pemuritan. Kemudian dan banyak ya, maksudnya anak-anak muda yang sebetulnya mereka itu menjadi terlihat seperti apa ya, kayak dipoles ya. Jadi terlihat kualitasnya melalui pemuritan yang dilakukan. Apakah kamu sudah lahir baru? Apakah kamu sudah bertobat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mind blowing loh. Harusnya itu bukan bukan menjelekkan, tetapi mengajak kita untuk merefleksikan diri kita. Kayak yang dibilang Pak Oki tadi. Saya terlahir dari keluarga Kristen, tetapi saya terima Yesus itu baru 2006. Udah umur berapa tuh Pak ya? Baru baru terima Yesusnya baru segitu ya Pak ya? Ya. Ada masa-masa seperti itu. Dan itu sebetulnya menjadi hal yang penting sekali. Jadi dan highlightnya adalah murid ini tidak hanya untuk gereja-gereja kecil, tapi semua ya Pak ya, gereja-gereja GGKMI, mau yang pos, mau yang cabang, siapapun. Dan ini bisa dibuat semua anak muda loh, ya. Kalau saya tidak salah persepsi nih ya, ini kan Hmm. bisa berarti untuk semua kalangan. Anak-anak muda yang rindu ingin mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara Tuhan, Tuhan itu siapa sih gitu loh. Aku nih beneran gak sih anaknya Tuhan? Kamu yang masih meragukan identitinya kamu sebagai anak Tuhan. Tuhan, aku tuh bener-bener anakmu apa bukan sih?
itu kamu bisa mencari tahu melalui murid. Gitu nggak sih, Pak? Ya, Correction me if I'm wrong ya. iya betul 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 Mbak Sasa. Kalau bicara tentang murid atau pemuritan, sebenarnya kan itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan kan. Dalam amanat agung kan juga Tuhan bilang kan, jadikanlah segala bangsa muridku gitu. Bukan jadi orang Kristen loh, tapi Ya, ya, menjadikan ya. murid gitu kan. Ya, eh ya Pipka juga bersyukurnya gitu ya bahwa Tuhan ajak dan Tuhan arahkan akhirnya punya pola pemuritan yang ya menurut saya cukup worth it lah gitu, cukup cukup baik Hmm, gitu dan berhasil gitu. Karena dari murid ini akhirnya kita melahirkan eh, hamba-hamba Tuhan Pipka sendiri yang punya kualitas dan punya kompetensi gitu. Karena itu tadi pertobatannya jelas, kelahiran barunya jelas, bahkan sampai panggilannya pun akhirnya jelas gitu. Sehingga ketika mereka punya panggilan hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan, lalu kita tempatkan di satu tempat gitu ya pelayanan, akhirnya mereka juga ya dengan kesungguhan hati mereka gitu melayani Tuhan gitu. hmm. Nah, ya menarik sih kalau nanti ada ya jemaat dari GKMI Dewasa yang juga bisa bergabung gitu ya, bisa ikut dalam program ini gitu. Karena sebenarnya ini bukan hanya sekedar program gitu, tapi benar-benar kita bisa menghidupi bagaimana apa yang Tuhan mau gitu. Hmm. Dan kita jadi belajar mengenali panggilan Tuhan ya. Mungkin kamu nggak harus panggilan itu bicara tentang eh aku jadi hamba Tuhan. Hmm, hmm, Benar nggak, Pak? Kayak tadi betul, sempat Pak Oki kan bicara ada yang panggilannya memang di dunia sekuler, tentang ekonomi, tentang kedokteran, perawatan, hukum, dan lain sebagainya. Tuhan betul, memanggil kamu dengan berbagai macam bidang, ya, betul, dan latar belakang. Itu jadi eh, mengenali panggilanmu sedini mungkin akan membuat kamu sebetulnya lebih tahu tujuanmu, kemana kamu akan bergerak, dan untuk apa kamu ada. Orang-orang kan sekarang kan banyak anak muda yang selalu bertanya, apa sih tujuan hidupku? Aku tuh mau apa? Ketika ditanya, cita-citamu apa? Aku sekarang mau jadi YouTuber. Yang berkenaan zaman sekarang, challenge-nya begitu kan ya Pak ya? Wah, Iya. terpanya kita udah ketemunya mau yang instan-instan aja deh. Nggak salah sih, maksudnya gini, ya memang itu Betul, sekarang ya, zaman sekarang ya, generasi Gen Z, generasi Alpha gitu ya. Kalau ditanya cita-citanya bener, pengen jadi influencer katanya gitu. Nah justru itu bagus kan. Kalau ya betul. jadi influencer yang benar-benar menginfluence kan gitu kan. Dengan hidup yang Betul, benar, betul. hidup yang baik gitu. Ya itu sih. Nih saya punya salah satu contoh hasil dari murid gitu ya. Bukan bermaksud untuk apa-apa, tapi memang ini bisa menjadi apa namanya ya, ya inspirasi lah gitu. Jadi ada salah satu anak dari program murid ini. Setelah selesai program murid kan kita biasanya kembalikan nih ke daerahnya masing-masing. Udah pulang-pulang gitu Hmm, kan. Lalu ada satu anak dia nangis, dia nggak mau pulang gitu. Saya nggak mau pulang. Loh kenapa? Kalau saya pulang, saya akan kembali ke hidup saya yang lama karena saya nggak bisa tinggal di lingkungan yang seperti itulah gitu ya. Saya pasti akan jadi orang yang bahkan bisa lebih parah dari sebelumnya katanya gitu. Nah, saya nggak mau pulang. Saya mau benar-benar hidup saya pulih dulu, hidup saya benar dulu. Jadi murid itu kayak semacam buat dia tuh jadi pintu gitu, pintu masuk sebuah kehidupan yang baru gitu. Akhirnya setelah saya berpikir gitu, lalu saya coba konsultasi dengan tim gitu di pemuritan ini. Akhirnya satu anak ini diserahkan ke saya untuk saya layani dan saya muridkan gitu. Lalu saya tanya kamu maunya apa? Saya mau kuliah, dia bilang gitu, supaya masa depan saya punya masa depan, dia bilang. Kalau saya kembali, akhirnya saya punya pegangan masa depan yang benar, yang baik. Lalu saya tanya, kamu mau kuliah apa? Dia bingung kan, gitu. Oke, kalau gitu saya ajak dia untuk bergumul 1 tahun, karena itu fasenya udah lewat gitu. Jadi 1 tahun, eh, ayo kita gumuli sama-sama. Lalu saya pikir kan, saya dengan istri mikir, karena tinggalnya di rumah kami. Tinggal di rumah kami. Lalu saya mikir sama istri ini kalau dia kuliah biayanya dari mana gitu kan. Gimana hmm, kita bisa cari sponsor? Satu-satunya maksudnya gini, yang memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa full adalah teologi.
kalau kita bicara lingkupnya di gereja gitu ya, adalah teologi. Bisa dapat beasiswa full. Tapi kalau di luar itu, ya kita memang harus cari benar-benar sponsor yang di luar itu gitu. Nah, akhirnya kita sama-sama bergumul, dia bilang, saya mau jadi guru agama, dia bilang gitu. Saya dorong-dorong, kamu masuk teologi aja gitu kan, jadi hamba Tuhan, masuk teologi. Dia nggak mau, karena dia ngerasa panggilannya jadi guru agama. Akhirnya kami carilah, kami cari kampus. Akhirnya dapat ada satu kampus yang memfasilitasi dan memberikan beasiswa untuk guru agama Kristen, pendidikan agama Kristen. Lalu singkat cerita, mereka apa dia ini ya benar-benar mengalami pemulihan hidupnya gitu ya dari sosok anak yang keras, yang kasar, nggak punya figur orang tua, nggak punya figur bapak. Justru dia mendapatkan figur figur itu di tempat kami gitu, di pemuritan inilah gitu. Dan singkat cerita, akhirnya dia bisa selesai dalam waktu yang sesuai dengan masa kuliahnya, 4 tahun, bahkan 4 tahun kurang gitu. Dan dia menjadi lulusan yang terbaik. Lalu saya Wow. di kampusnya jadi lulusan yang terbaik gitu. Lalu saya bilang sama dia, ini bukan karena hasil jeripaya kita semata, tapi ini karena Tuhan punya kehendak buat hidupmu. Tuhan punya maksud, Tuhan punya masa depan untukmu, untuk kamu kerjakan. Lalu tantangan berikutnya apa? Setelah lulus kan harus kerja dong, gitu kan? Harus berkarya gitu. Lalu dia juga menggumuli apakah akan tetap di Jakarta atau di Jawa atau di mana gitu. Anak ini kebetulan anak dari asli dari Putus Ibau gitu. Lalu saya bilang sama dia, kamu pulang, kamu kembali ke Putus Ibau, kamu harus berkarya di Putus Ibau. Dan tahu nggak Mas Salsa, hari ini dia menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah di Putus Ibau. Artinya Wow. dia dipercaya menjadi seorang pemimpin di situ. Wah, saya bersyukur dan Hmm, saya hmm, memuji Tuhan gitu. Ya, saya menyadari ini bukan karena kekuatan saya, kekuatan kami gitu ya, atau PIPK, ya, ya. tapi benar-benar Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dan saat ini dia Hmm, menjadi kepala sekolah di sana. Dan bukan hanya itu, saya minta dia juga untuk mendampingi anak-anak yang ada di asrama kita yang di Putus Bawah itu. Gitu. Jadi dia sekarang wah, jadi pendamping di asrama. Nah, bersyukur itu wow. salah satu tadi gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang murid dan pemulitan. Kenapa? Karena Hmm, akhirnya dia menemukan sendiri perjumpaan dengan Tuhan, betapa hidupnya berharga di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan tanda kutip bukan hanya sekedar memberikan keselamatan gitu ya, tapi juga Tuhan hmm, berikan hmm, bonus, dia bisa kuliah, bahkan menjadi lulusan yang terbaik di sekolahnya gitu. Dan hmm, hmm. begitu dia bekerja juga bukan di artinya bukan di posisi yang main-main gitu, tapi juga Ya, ya, posisinya langsung jadi kepala sekolah. Gitu. ya. Wah itu Doing saya, excellent ya, Pak ya, jadinya. hmm, Hmm, ya itu. wow. Wow, ini menarik ya. Makanya tadi saya bilang kenapa? Program murid ini adalah program yang sangat-sangat menarik buat saya. Karena dari sini, Kak, Pak, saya tertarik. Berapa lama program murid ini sebetulnya berjalan? Kalau programnya karena kita punya kurikulum itu kurang lebih 30 sampai 40 hari aja gitu tiga satu puluh sampai bulan. 40 hari. Ya, Hmm. bayangkan bahwa dalam waktu 30 sampai 40 hari, kamu tuh hidup diajak untuk hidup bergaul sama Tuhan, melihat what the mission of God for me. Bagaimana misinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sadar ya bahwa kita terlahir ke dunia ini. Setiap kita sudah membawa misinya Tuhan. Jadi nggak ada kamu yang lahir nggak bawa misi. Nggak ada. Ada misinya. Tidak ada Betul. yang kamu terlahir disebut tidak berguna. Tidak ada. Ya. Di mata Tuhan, kamu terlahir itu sudah dengan misimu sendiri. Kamu ada gunanya. Kamu ada manfaatnya. Dan kamu punya tujuan ada Ya. di dunia. Jadi kalau kamu bilang kamu menyanyiakan hidupmu, aku menikmati masa mudaku, aku hidup suka-suka aku, itu salahmu. Karena Hmm. kamu salah memaknai kehidupan. Ya. Jadi ini tidak berlaku hanya untuk anak muda. Baik kamu yang eh, sudah dewasa pun, kita sebutnya dewasa, tetapi kamu masih bingung dengan aku mau hidup seperti apa. Kamu perlu tanya sama dirimu sendiri. Sudahkah aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Atau sebetulnya Tuhan belum hidup di aku dan aku nggak tahu tujuan Tuhan di dalam hidupku.
Nah, ini kritis nih ya, kritis banget ya. Wow, obrolan bareng sama Pak Oki ini menarik banget ya. Jadi saya agak mind blowing, catatan saya banyak. Hmm. Catatan saya jadi banyak banget. Ada transformatif, ada hal-hal yang sangat-sangat menarik sekali yang pada akhirnya kita sendiri disadarkan. Saya kalau ngobrol sama Pak Oki ini bisa lama nih ya, karena poinnya pasti banyak banget dan detailnya. Satu hal terakhir, Pak. Ya. Bicara tentang pelayanan sebelum kita mengakhiri. Kira-kira Tipka akan melakukan perluasan kemana lah? Ini yang udah terbaca kan tadi kan daerah Sumatera udah tuh dari atas mulai turun ke bawah ya kan, Kalimantan ini udah mulai bergeser ke Sulawesi ya. Hmm. Eh, nah, kira-kira mau kemana lagi Pak abis ini? Turunkah ke Bali dan kawan-kawannya sana menuju ke Indonesia Timur atau mau lewat mana ke Indonesia Timur? Iya, kalau bicara kegerakan PIPKA ke depan, ya pastinya kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau gitu ya, dan kita pasti akan menggumuli itu gitu. Apakah PIPKA dalam 5 atau 10 tahun ke depan bergerak ke arah timur, ya kita nggak ada yang tahu juga gitu. Tapi yang pasti saat ini kita mencoba untuk merubah pola pergerakannya PIPKA gitu. Bersyukur sih di kepengurusan yang sekarang gitu ya. Apalagi ini ada pembina yang baru dengan pengurusan yang baru gitu ya. Mereka memikirkan selama ini kan pergerakan PIPKA itu dimulai dari pedesaan gitu. Jadi masuknya PIPKA itu justru langsung ke desa gitu. Langsung ke pelosoknya, ke tempat yang memang nggak terjangkau gitu. Tapi ternyata dalam pergerakannya ada perubahan yang Tuhan mau gitu. Nah, sekarang ini kita bergerak justru membukanya mulai dari kota gitu. Entah itu Nah, kota justru. provinsi, entah itu kota provinsi, entah itu kota kabupaten, tapi intinya adalah kota gitu. Nah, itulah kenapa makanya dalam 5 tahun terakhir PIPKA hadir di kota Palembang, di kotanya ya. Kalau selama ini kita dengarnya adalah PIPKA ada di jalur, di jalur air. Sekarang PIPKA ada di kota Palembang. Lalu di kota Sintang ada, lalu ada di kota eh, Palu itu pasti sudah lama kita kerjakan juga, dan juga di kota Tentena gitu. Nah, ini yang mulai kita coba fokuskan gitu. Nah, nextnya bagaimana? Ya nextnya mungkin kita akan menyasar ke Oke, Pak Oki ini mulai terputus nih suaranya. Nah, wow, mind blowing kan ya, pelayanan di seperti situ. yang tadi saya sampaikan ya. Sorry Pak, tadi terputus soalnya Oh iya. internetnya. Ya, jadi perkotaan ya, masyarakat perkotaan sampai di Tentena dan kemudian nanti rencananya mungkin akan membuka lagi, mungkin ke arahnya yang daerah perkotaan. Daerah mana Pak? Plannya? Em, Sebenarnya daerah daerah pelayanannya PIPKA sendiri kan masih luas ya. Misalkan kayak kota Pontianak, ya kota Pontianak itu baru ada beberapa gitu kan. Sehingga kita masih mengamati dan masih melihat lah gitu potensi-potensi yang ada di sekitar pelayanan PIPKA sendiri gitu, kota-kotanya gitu. Nah, Kalau di Kalimantan, yang saya tahu kan memang di Pontianak dan Musibau nih yang banyak nih. Apakah di Kalimantan yang lain ada juga? oh ya, ada di kota Balikpapan di Kalimantan Timur gitu. Ini Hmm, yang ya mungkin terakhir kita baru baru buka gitu ya. Itu di kota Balikpapan di Kalimantan Timur gitu. Nah, semua orang kan pasti juga punya ekspektasi, ya sih kita sih nggak tahu ya peta politiknya seperti apa kan Indonesia dengan adanya IKN gitu. Tapi bersyukur PIPKA sudah memulai membuka pelayanan di Balikpapan. Setidaknya itu menjadi pintu masuk gitu. Nah, ini yang sedang kita gumuli, sedang kita perkuat juga gitu supaya kalau nanti benar-benar ya entah IKN jadi gitu, maka kita juga bisa expand ke sana juga gitu. wow, wow, kita luar biasa banget ya obrolannya ini, obrolan visioner ya Kekasih Mulia ya. Kita melihat dan memandang di ulang tahun PIPKA yang ke-60 ini ada begitu banyak terobosan, ada begitu banyak hal yang akan dikerjakan oleh PIPKA dan kita berdoa dan berharap juga Kekasih Mulia, PIPKA lovers
bisa menangkap nilai ini bahwa kegerakan PIPKA bukan hanya sekedar kegerakan mencari jiwa atau menjangkau jiwa, cari memperkenalkan Kristus. Kamu adalah bagian dari PIPKA, kamu juga penginjil-penginjil muda, dimanapun kamu berada. Nggak harus nyantol di PIPKA nih ya, tetapi ayo mau belajar kita dari spirit PIPKA. Spiritnya yang sekarang ini coba diadopsi. Kamu bisa mendukung pelayanan PIPKA, tetapi kalau kamu cuma dukung tok, tetapi kamu juga tidak mengalami transformasi jiwamu sendiri, kok rasanya kok sayang ya Pak ya? Bener nggak, Pak? Ya, Iya, kita, Pak, aku punya uang, aku mau dukung pelayanan PIPKA. That is good. Itu, PIPKA juga salut. Terima kasih atas itu. Tetapi buat orang-orang PIPKA lovers yang kamu nggak cuman berdonasi, tetapi kamu juga mengalami transformasi jiwa, itu loh. Itu penting juga. Karena seperti ya. kata Pak Oki, satu jiwa pun penting. Bukan jiwa-jiwa. Jangan jadikan dirimu cuman apa ya seolah-olah kayak melayani tok gitu ya Pak ya. Pokoknya aku harus Hmm. melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalami transformasi apa-apa. Rasanya kok sayang. Jadi Hmm. Kristenmu Kristen yang sampai di mana gitu. Kamu tidak dimuridkan tadi. Jangan, ini bukan kita nggak lagi buru-buruan jadi Kristen ya Pak ya. Tapi Betul. bagaimana semakin serupa dengan Kristus, kamu dimuridkan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kamu hidup dimuridkan dengan caranya Kristus. Itulah bagian dari pelayanan PIPKA yang mungkin selama ini teman-teman juga nggak ngerti. Nah, hari ini obrolan kita bersama dengan Pak Oki membongkar semua isi dalamnya. Apa itu PIPKA? Apa yang dikerjain PIPKA? Siapa sih PIPKA? Kepada siapa sih? Nah, tadi udah di-spill-spill ya utusan-utusannya. Wow, luar biasa. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Makasih Pak spillannya. Habis ini kita akan ngobrol lebih jauh bersama dengan sepil-sepillannya Pak Oki tadi ya. Ya, jadi di minggu-minggu berikutnya jangan sampai lewatkan. Pesan deh Pak buat eh, para Pipka lovers nih tentang spiritnya Pipka, tentang kegerakan, tentang mencintai firman Tuhan, tentang melayani dan bersaksi. Monggo Pak. Oke, terakhir ya dari saya, satu, saya mengucapkan mewakili PIPKA mengucapkan terima kasih pastinya untuk seluruh eh, kekasih mulia, PIPKA lovers yang sudah mendukung PIPKA selama ini. Gitu. Kami sangat menyadari bahwa PIPKA itu bisa bergerak, bisa melakukan banyak hal pastinya oleh karena Tuhan, satu, dan yang kedua juga pasti dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua gitu. Sehingga inilah yang terus kami upayakan untuk mendorong semua pihak untuk bisa bersama-sama bergerak bersama dengan PIPKA gitu. Eh, Kami sangat percaya bahwa PIPKA ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka kalau Tuhan yang sudah membuka, maka Tuhan tidak akan pernah bisa menutupnya dan tidak akan mungkin menutupnya gitu. Dan yang kedua, eh, ya kami butuh banyak orang untuk boleh bergandengan tangan bersama. Melihat tadi pekerjaan PIPKA yang pekerjaan Tuhan lewat PIPKA yang begitu luas, yang begitu besar, maka kami sangat menyadari kalau kami tidak bergandengan tangan dengan banyak orang, banyak pihak, maka tidak akan pernah juga bisa terwujud gitu. Oleh karena itu, ada tiga hal yang bisa saya dorong. Yang pertama, pasti selalu doakan. Kami membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Dukungan doa untuk pembina PIPKA, yayasan PIPKA, pengawas, pengurus gitu ya. Dan bersyukur di ulang tahun ke-60 ini juga bertepatan nanti akan ada pelantikan pengurus baru dan juga dewan pengawas. Maka doakan supaya memiliki kesatuan hati, kesatuan roh untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Doakan kami yang ada di kantor PIPKA sebagai eksekutif pelaksana hariannya karena kami menyadari tidak mudah gitu ya memutuskan dan menjalankan apa yang menjadi keputusan dari yayasan gitu sehingga diberikan kemampuan. Doakan seluruh hamba-hamba Tuhan PIPKA yang menjadi ujung-ujung tombak dari pelayanan PIPKA juga dan GKMI pastinya. Doakan pengurus-pengurus gereja lokal, jemaat-jemaat, dan seluruh pengembangan pelayanan yang ada di PIPKA. Doakan. Yang kedua, kita juga mengharapkan dukungan daya. Lewat apa? Pendampingan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mendukung PIPKA dengan cara mendampingi.
menjadi rekan seperjalanan, menjadi saudara, menjadi sahabat, menjadi brother atau sister church dengan cara satu mendoakan tadi, dua mendampingi salah satu cabang PIPKA gitu ya. Kalau bisa dari cabang-cabang PIPKA yang ada diadopsi satu, tiap minggu didoakan, tiap hari didoakan, masuk dalam doa persekutuan di gereja, doa pribadi, hamba-hamba Tuhannya didoakan, didampingi gitu ya. Lalu yang ketiga pastinya kami membutuhkan dukungan donasi. Itu nggak lepas gitu ya. Karena pekerjaan PIPKA ini besar, kebutuhannya juga pasti besar. Nanti akan ada kesempatan di mana pengurus PIPKA akan memberitahu gitu ya bagaimana program-program PIPKA ini bisa berjalan. Nah, pastinya dukungan donasi dari Bapak Ibu Saudara-saudara juga kami membutuhkan dan kami harapkan gitu. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting begini Mbak Salsa. Di 60 tahun ini PIPKA menyadari kan usianya udah lagi nggak muda gitu. Usia udah matang gitu, usia udah ini. Tetapi yang terlibat di PIPKA itu rata-rata yang memang usianya juga sesuai dengan umurnya gitu. Ya kita tahu ya pergerakannya gitu. Dari PIPKA Ya, mulai betul. lahir gitu sampai sekarang ya orang-orang yang terlibat ya hampir-hampir mirip lah usianya, ada di 40 sampai 60 gitu. Nah, kami juga membutuhkan teman-teman muda untuk bisa bersama-sama bergabung di PIPKA. Melalui apa? Banyak hal yang bisa dikerjakan yang itu sudah tadi saya jelaskan gitu ya. Nah, kami sangat membuka lebar buat teman-teman muda kalau mau belajar, kalau mau terlibat dalam pelayanan misi, ya maka mari jangan malu-malu, jangan takut-takut, bisa kita sama-sama belajar gitu untuk mulai terlibat dalam pelayanan. Ya, itu sih Wow, Mbak Salsa, terima wow, kasih luar banyak. biasa, luar biasa. Jadi buat kamu yang tiba-tiba terbesit setelah dengar obrolan saya bersama dengan Pak Oki, kalau misalnya aku mau bikin sekolah Pak Oki, bisa nggak dibantuin sama Pipka ya Pak? Bisa. Wah, ini keren banget Tentunya ya. Nih, itu yang transformasi tadi ya Pak ya? betul, itu juga menjadi bagian pelayanan. Nanti kita akan bisa dampingi, kita bisa arahkan gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Wow, 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 wow. Keren banget ya. Jadi kita bersyukur sekali bisa ngobrol bersama dengan Pak Oki, bicara banyak sekali tentang apa yang dikerjakan Kipka dan saat ini sedang dikerjakan juga dan akan dikerjakan ya. Lagi-lagi generasi muda, inilah waktunya, inilah kesempatanmu, pakai kesempatan ini. Yes. Selagi matahari masih terbit nih ya, masih terang. Jangan nunggu gelap, karena kan kalau nunggu gelap kamu udah nggak bisa apa-apa. Firman yang ajarkan kita. Selagi hari masih siang, kerjakan, kerjakan. Karena kita nggak pernah tahu ya masa dan waktu. Jadi udah disinggung Pak Oki. Tuhan tuh Hmm. ngomong udah kelihatannya dari dulu tuh ya. Nanti aku akan datang. Dari dulu ngomongnya nanti akan datang. Tapi kan datangnya kapan? Ya kan nggak tahu. Ya justru karena nggak tahu itu, maka disiapkan terus-menerus supaya nanti ketika dia datang, dia temukan kita menjadi umatnya yang setia. Terima kasih Pak Oki. Ini Pak Klaus. Sama-sama. Congratulations untuk Pipka yang sudah 60 tahun berkarya ya menjadi kepanjangan tangan GKMI untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk mengabarkan kasih karunia Tuhan dan semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan melalui Pipka. Ya, kita nggak pernah tahu bahwa sudah 31, hampir 31 ya Pak ya. 1 Mei nanti ya Pak ya. 31 gereja dewasanya GKMI itu hasil rintisan Pipka. Terima kasih Pipka, you doing so great. Terima kasih para pengurusnya, eksekutif yang bekerja sangat keras. Kami juga dari Radio Muria mengapresiasi dan belajar bagaimana kami harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, radio kita selalu bilang bahwa kita tuh radio kecil aja gitu. Oh, jangan pikirkan bahwa kita kecil. Kita punya sayap yang besar. Ya, karena kita Betul. juga bagian dari misi apa yang kita kerjakan, kita soundingkan, kita pujikan, kita siarkan, semuanya berisi tentang Kristus. Dan bagaimana kita Hmm. mau berdampak? Hanya butuh kekuatan dari Tuhan. Kita nggak akan mampu kerjain sendiri. Betul ya Pak Oki ya? Kita Betul, betul. butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa mengerjakan. Nggak bisa kita mengerjakan sendiri. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, nggak ada satu orang pun yang dapat menutupnya.
Tuhan akan bekerja tidak hanya dengan satu cara, tapi ada banyak cara. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling hari ini. Sungguh-sungguh memberkati buat saya sendiri. Ini menyemangati saya. Oh, ada banyak bidang, ada banyak ladang yang bisa kita kerjakan. Ada banyak tempat bagaimana kita bisa bersaksi dan terus terlibat. Nggak terbatas. Ya. Bisa melalui radio, bisa melalui PIPK, bisa melalui apa saja. Ya. Jadi teman-teman, ayo dukung terus. Jadi PIPK lovers sama kekasih muria yang sejati. Semangat ya. Jadi terus saksikan Gas Calling di minggu depan akan ada sesi-sesi yang menarik yang pastinya perbincangannya nggak kalah seru dibanding yang hari ini. Karena tadi spillannya Pak Oki udah banyak banget. Saya akan bicara dengan masing-masing di antara mereka. Ada cerita-cerita yang menarik yang pastinya juga akan menginspirasi kekasih mulia sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling edisi spesial 60 tahun Tipka. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.